Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Giri Pratama, dosen CPNS di Fakultas Peternakan Universitas Jambi, program studi pemanfaatan sumber daya perikanan. Pada kesempatan ini, saya ditemani oleh rekan saya, yaitu ada Bapak Hari Cahyono. Beliau juga merupakan dosen CPNS di Fakultas Peternakan, sama seperti saya. Tapi kami ditempatkan pada program studi yang berbeda, di mana Pak Hari ini ditempatkan di program studi teknologi pengolahan hasil perikanan. Sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya Bapak Hari? Alhamdulillah, kabar baik Pak Giri. Semoga kita senantiasa sehat selalu ya. Ya, Alhamdulillah Pak. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas good practice dan bad practice ya Pak Hari ya. Dalam mewujudkan smart governance sebagai bagian dari agenda 3 Latsar CPNS ini Pak. Baik Pak, kita mulai saja ke yang pertama ini Pak, mengenai good practice. Jadi menurut Bapak Hari ini, apa saja sih contoh-contoh yang ada di media saat ini yang hot news mengenai good practice di lingkungan ASN Pak? Baik Pak Giri. Jadi akhir-akhir ini ada berita bagus nih dari seorang ASN, yaitu seorang dokter hewan di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, di mana ASN tersebut berhasil menciptakan sebuah inovasi yang diberi nama Petromak. Fungsinya sebagai pengobatan tradisional dan herbal untuk optimalisasi kesehatan ternak. Nah, itu merupakan sebuah inovasi yang unggul. Kemudian yang kedua ada seorang bidan, ini menciptakan aplikasi yang diberi nama Calciting, di mana untuk menghitung nilai gizi tinggi. Kemudian ada juga yang ketiga yaitu Sidomu namanya Pak Giri. Jadi Sidomu ini adalah sistem dokumentasi mutu yang diciptakan oleh ASN di Rumah Sakit Umum di daerah Bekasi gitu Pak. Oke. Jadi contohnya tadi ada 3 ya Pak, tapi sebenarnya pasti ada banyak lah Pak ya mengenai good practice yang ada di lingkungan ASN ya Pak ya. Iya. Nah, selain juga good practice oleh ASN, tentunya ada juga bad practice-nya Pak Giri. Nah, menurut Pak Giri, bagaimana sih dengan bad practice di ASN ini? Oke, jadi kita beralih ke bad practice ya Pak ya. Jadi menurut saya contoh yang baru-baru ini nih Pak, ada hot news di Kabupaten Bogor Pak, di mana bad practice yang saya tangkap itu ada dugaan kasus jual beli jabatan Pak. Jadi ini tentunya menunjukkan penyimpangan dari prinsip merit system ya Pak dalam manajemen ASN. Terus ada juga contoh lainnya itu mengenai kasus Amsal Sitepu. Nah, ini juga sedang ramai di kalangan halayak mengenai Amsal Sitepu ini ya, mengenai proyek video profil desa yang harganya diduga dikorupsi ya Pak ya. Iya. Hal ini juga berarti menunjukkan ketidakjelasan standar dalam pengadaan menurut saya sih Pak. Nah, jadi tadi ada ada good practice, ada bad practice. Menurut Bapak Hari sendiri, apa sih kunci keberhasilan dari good practice ini sih Pak? Nah, jadi begini Pak Giri. Jadi di dalam sebuah keberhasilan penerapan good practice ini ada yang namanya inovatif, artinya seorang ASN itu berani mencoba berinovasi ataupun adanya jiwa entrepreneurship dalam diri ASN, seperti bermental kreatif dan inovatif. Kemudian kunci berikutnya yaitu digitalisasi, artinya seorang ASN itu mampu memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi sekalipun itu sifatnya sederhana. Kemudian kunci yang ketiga yaitu profesionalisme. ASN harus memiliki sifat ataupun sikap kompeten dan bertanggung jawab pada pengelolaan dan pemantauan mutu pelayanan. Seperti tadi di Rumah Sakit Umum Daerah menciptakan aplikasi namanya Sidomu untuk dokumentasi mutu. Nah, begitu.
Oke, oke. Jadi sangat menarik tadi ya. Jadi saya ambil garis besarnya bahwa kunci keberhasilannya tadi ada di inovasi, terus ada di pemanfaatan teknologi serta kompetensi ya Pak ya. Kita harus Ya, betul. profesional Pak ya. Betul. Terus menurut Pak Hari nih, setelah kita tahu kunci keberhasilannya, bagaimana sih cara kita untuk menularkannya atau memperluasnya kepada baik itu teman ataupun instansi-instansi lain dari good practice ini, Pak? Nah, banyak sekali ya Pak, tentunya cara untuk memperluas atau menularkannya ke unit kerja lain. Mm-hmm. Contoh yang paling mudah yaitu dengan kegiatan mentoring, coaching, maupun knowledge sharing. Kalau mentoring dan coaching ini tentunya perlu pendampingan, di mana ASN dengan kompetensi tinggi dari unit kerja yang sukses menjadi mentor bagi ASN lain di unit kerja lainnya. Kemudian ada kegiatan knowledge sharing session melalui kegiatan webinar ya, karena supaya bisa diakses dari manapun, ataupun kegiatan workshop, ataupun pertemuan tatap muka, sampai ke komunitas pembelajaran. Hingga juga dapat dilaksanakan kolaborasi lintas unit kerja Pak sebenarnya, sampai ke pemanfaatan teknologi digital seperti kegiatan pelatihan mandiri ataupun micro learning. Begitu Pak. Oke, oke, oke. Saya sangat setuju sih Pak, itu tadi mungkin contohnya ya yang bisa diterapkan ya Pak ya untuk bisa memperluas ya Pak ya. Betul, betul. Nah, itu yang dari good practice tadi. Ya. Nah, dari bad practice ASN sendiri, kira-kira apa sih Pak yang bisa menyebabkan bad practice ini terjadi di kalangan ASN? Oke, jadi penyebab bisa terjadinya bad practice ini pasti lawan dari terjadinya good practice ya Pak menurut saya. Yeah. Jadi menurut saya itu bisa terjadi karena mungkin kurang menerapkan sistem merit, lalu lemahnya pengawasan kita, serta tadi ada Bapak Hari juga menyebutkan bahwa kunci dari good practice itu ada kompeten dan profesionalisme. Nah, di sini adalah kebalikannya. Jadi rendahnya profesionalisme ASN itu sendiri sih Pak. Nah, tentunya hal itu kalau bisa dicegah ya Pak, supaya tidak menular ke ASN yang lainnya. Kalau yang menular itu good practice, oke lah. Nah, lalu bagaimana Pak cara mencegahnya? Cara mencegahnya ada banyak Pak, tapi dari hal yang paling sederhana saja mungkin kita bisa memperkuat sistem merit yang ada, terus sistem yang ada juga harus transparan, serta kita juga harus menerapkan tadi ada teknologi. Jadi semuanya harus kita digitalisasi sehingga kalau digitalisasi itu berhasil, itu otomatis kalau digitalisasi itu kan bisa dilihat semua orang. Jadi kalau dilihat semua orang, ini juga bisa jadi transparan seperti itu Pak. Lalu alternatif terbaik yang mana ya Pak kira-kira? Kalau alternatif terbaik mungkin kita bisa mendorong ASN kita ya untuk menjadi lebih adaptif, terus inovatif seperti yang dilakukan oleh Ibu Bidan tadi salah satunya, ataupun dokter hewan tadi, dan tentunya kita juga tidak bisa kerja sendiri gitu ya Pak ya. Jadi kita juga harus menerapkan kolaboratif dan berintegritas Pak. Oke, saya setuju Pak Giri. Jadi praktik baik menunjukkan ASN ini mampu ya untuk berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun perlu kita sama-sama pahami bahwa praktik yang kurang baik menunjukkan perlunya perbaikan sistem dan profesionalisme ASN. Betul Pak, saya juga sependapat dengan Pak Hari. Jadi dapat disimpulkan ya Pak bahwa smart governance ini kita memerlukan inovasi, lalu ada profesionalisme dan pelayanan yang berkelanjutan ya Pak ya. Lalu sebagai ASN juga kita harus adaptif, terus profesional dan berorientasi pelayanan. Mungkin cukup sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.